Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darja Tunisa dengan NIM 230240141030, kelas A2. Yang pertama, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan komputer seperti server, penyimpanan data, database, jaringan, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki perangkat keras sendiri. Dengan cloud computing, data dan aplikasi disimpan pada server online atau cloud sehingga pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Teknologi ini berkembang sangat pesat karena mampu memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam penggunaan teknologi informasi. Pada dasarnya, cloud computing bekerja dengan cara memindahkan proses penyimpanan dan pengolahan data dari perangkat lokal ke server internet. Pengguna tidak perlu lagi menyimpan semua data di komputer pribadi, karena data sudah tersimpan secara online. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan aman karena data dapat diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, maupun tablet. 2. Internet of Things adalah konsep teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet agar dapat saling bertukar data dan bekerja secara otomatis tanpa banyak campur tangan manusia. Perangkat ini biasanya dilengkapi dengan sensor, software, dan koneksi jaringan yang memungkinkan perangkat tersebut mengirim maupun menerima data secara real-time. Tujuan utama adalah mempermudah aktivitas manusia melalui otomatisasi dan monitoring jarak jauh. Dengan ini, berbagai perangkat dapat bekerja lebih cerdas karena mampu mengumpulkan data, menganalisis kondisi, dan memberikan respon otomatis sesuai kebutuhan pengguna. Cara kerjanya dimulai dari sensor yang menangkap data dan lingkungan sekitar. Data tersebut kemudian dikirim melalui internet ke server atau sistem pengolah data. Setelah diproses, sistem akan memberikan perintah atau informasi kepada pengguna maupun perangkat lainnya.
Adapun contoh penerapannya dapat ditemukan pada smart home atau rumah pintar. Lampu rumah dapat menyala otomatis ketika ada orang masuk ruangan. AC dapat dikontrol menggunakan smartphone dan CCTV dapat dipantau secara online dari jarak jauh. Selain itu juga digunakan pada smartwatch untuk memantau kesehatan seperti detak jantung, tekanan darah, dan jumlah langkah kaki pengguna. Dalam bidang pertanian, digunakan untuk mengukur kelembapan tanah dan mengatur penyiraman tanaman secara otomatis, sehingga membantu meningkatkan hasil pertanian. Dalam bidang transportasi, digunakan pada GPS kendaraan, monitoring lalu lintas, dan sistem parkir pintar. Sedangkan di bidang industri, digunakan untuk memantau mesin produksi agar dapat bekerja lebih efisien. Adapun kelebihannya adalah meningkatkan efisiensi pekerjaan, mempermudah otomatisasi, menghemat waktu, dan memungkinkan monitoring secara real time. Namun teknologi ini juga memiliki kekurangan seperti risiko keamanan data, biaya implementasi yang cukup besar, dan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil. Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang terus bertambah dengan cepat dan memiliki berbagai jenis format sehingga sulit diolah menggunakan sistem tradisional. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi penting yang dapat membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Big Data memiliki karakteristik utama yang dikenal dengan istilah 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Volume berarti jumlah data yang sangat besar. Velocity berarti data bergerak dan bertambah dengan cepat. Variety berarti bentuk data sangat beragam seperti teks, gambar, audio, dan video. Veracity berkaitan dengan keakuratan data, sedangkan value berarti data harus memberikan manfaat bagi pengguna atau perusahaan. Perkembangan internet dan media sosial membuat jumlah data di dunia meningkat secara pesat setiap harinya. Oleh karena itu, Big Data menjadi teknologi penting dalam berbagai bidang untuk menganalisis perilaku pengguna, tren pasar, hingga pengambilan keputusan bisnis. Adapun contoh penerapannya dapat ditemukan pada media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Platform tersebut menganalisis aktivitas pengguna seperti pencarian, like, komen, dan share untuk menampilkan konten sesuai minat pengguna. Dalam bidang e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, Big Data digunakan untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Dan pada bidang kesehatan, Big Data digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data pasien sehingga membantu dokter dalam mendeteksi penyakit lebih cepat. Dalam bidang transportasi, Google Maps menggunakan Big Data untuk
menganalisis kondisi lalu lintas dalam menentukan rute tercepat. Sedangkan di sektor perbankan, Big Data digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan mencegah penipuan digital. Adapun kelebihan Big Data adalah membantu pengambilan keputusan secara cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pelayanan, mengetahui tren pasar, dan membantu strategi bisnis perusahaan. Namun, Big Data juga memiliki kekurangan, seperti membutuhkan biaya besar, teknologi canggih, serta memiliki resiko kebocoran data dan masalah privasi pengguna. 4. Blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data digital yang tersusun dalam bentuk blok-blok data yang saling terhubung dan dilindungi menggunakan sistem keamanan kriptografi. Teknologi ini bekerja secara desentralisasi, artinya data tidak hanya disimpan di satu tempat, tetapi tersebar di banyak komputer, sehingga lebih aman dan sulit dimanipulasi. Setiap transaksi yang masuk ke blockchain akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditambahkan ke rantai blok data. Blockchain banyak dikenal sebagai teknologi dasar pada cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum. Selain cryptocurrency, blockchain juga digunakan pada sektor perbankan untuk transfer uang digital yang lebih aman dan cepat. Di bidang pendidikan, blockchain digunakan untuk menyimpan ijazah digital agar tidak mudah dipalsukan. Dalam supply chain, blockchain membantu melacak perjalanan barang dari produsen hingga konsumen, sehingga distribusi menjadi lebih transparan. Kelebihan blockchain adalah keamanan data yang tinggi, transparansi, dan sulit dipalsukan. Namun teknologi ini juga memiliki kekurangan seperti proses transaksi yang cukup lambat dan membutuhkan biaya implementasi yang besar. Yang kelima, kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kemampuan manusia seperti belajar, berpikir, memahami bahasa, dan menganalisis data. AI bekerja dengan mempelajari data dan pola tertentu untuk menghasilkan keputusan yang cerdas sesuai kebutuhan pengguna. Perkembangan AI sangat pesat dan telah digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. AI mampu membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Teknologi AI biasanya menggunakan machine learning, deep learning, dan neural network untuk mempelajari data secara otomatis. Adapun contoh penerapan AI dapat ditemukan pada chatbot seperti ChatGPT, Siri, dan Google Assistant yang mampu menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis. Di media sosial, AI digunakan untuk menampilkan konten sesuai minat pengguna dan mendeteksi spam atau konten negatif. Dan pada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
AI digunakan untuk memberikan rekomendasi produk berdasarkan perilaku pengguna. Dan dalam bidang kesehatan, AI membantu dokter mendeteksi penyakit melalui analisis data medis dan hasil pemeriksaan pasien. Di bidang transportasi, AI digunakan pada mobil tanpa supir dan sistem navigasi pintar. Sedangkan dalam bidang keamanan, AI digunakan pada teknologi face recognition dan pengawasan CCTV pintar. Adapun kelebihan AI adalah meningkatkan efisiensi kerja, memperjelas analisis data, mengurangi kesalahan manusia, dan membantu otomatisasi pekerjaan. Namun AI juga memiliki kekurangan seperti biaya pengembangan yang mahal, membutuhkan data dalam jumlah besar, dan dapat mengurangi beberapa jenis pekerjaan manusia. 6. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual atau digital secara real-time melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kamera. Teknologi ini memungkinkan pengguna melihat objek digital seolah-olah berada di lingkungan nyata, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan menarik. Cara kerjanya dimulai ketika kamera perangkat menangkap objek atau lingkungan nyata. Sistem kemudian menambahkan objek virtual seperti gambar, animasi, atau informasi digital ke layar perangkat secara langsung. Teknologi ini banyak digunakan dalam bidang hiburan, pendidikan, bisnis, hingga pemasaran. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada game Pokemon Go yang menampilkan karakter virtual di dunia nyata melalui kamera smartphone. Selain itu, Instagram dan TikTok juga menggunakan teknologi untuk menambahkan efek virtual pada wajah pengguna. Dalam bidang pendidikan, membantu siswa mempelajari objek 3D seperti organ tubuh manusia, tata surya, dan bangunan bersejarah secara lebih nyata dan interaktif. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.